Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu, yaitu Ibu Dwi Yulianti. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 4? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar IPAS, yaitu tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, sebelum itu Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengenali materi dan karakteristik wujud zat atau materi. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, apa sih itu materi? Ada yang tahu materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Jadi apa? Materi itu tadi yang memiliki massa dan menempati ruang. Lalu materi ada dua, ada yang hidup dan yang tak hidup. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Tadi ciri-ciri materi. Berarti ciri-ciri materi itu tadi apa? Memiliki massa, lalu menempati ruang atau memiliki volume. Nah, sekarang apa sih itu massa? Massa adalah besaran untuk ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Nah, satuan dari massa adalah kilogram atau kg dan gram atau g. Nah, lalu selanjutnya apa itu volume? Ada yang tahu volume itu apa? Nah, volume adalah besaran untuk ukuran jumlah materi dalam benda cair atau gas. Nah, satuan dari volume ini yaitu liter atau L dan mililiter atau ml. Nah, yang selanjutnya yaitu wujud benda. Ada yang tahu wujud benda itu apa? Dan ada apa aja sih wujud benda itu? Nah, langsung saja kita bahas ya. Wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Nah, kalau benda padat itu apa sih? Benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat. Contohnya yaitu batu. Terus apa lagi? Buku juga termasuk benda padat ya. Lalu apalagi ya? Bangku. Nah, seperti itu termasuk wujud benda padat. Lalu yang kedua ini ada benda cair. Nah, benda cair adalah bentuk wujud benda berupa cairan. Contohnya air, minyak. Nah, benda cair ini contohnya kayak gitu ya, air, minyak. Lalu yang ketiga itu ada benda gas. Nah, benda gas adalah suatu bentuk atau wujud benda yang memiliki volume dan bentuk yang kondisinya berubah-ubah. Contoh benda yang memiliki gas adalah balon. Nah, balon saat ditiup itu kan jadi membesar. Nah, dalam itu ada gasnya. Nah, lalu kalau benda padat itu bisa berubah nggak sih? Nah, benda padat itu tidak bisa berubah ya. Kalau misalkan benda padat itu kayak batu. Nih, batu mau kita tekan-tekan gimana pun itu tidak akan berubah. Nah, kalau benda cairan misalkan air. Nah, air disimpan di gelas gitu. Maka dia akan mengikuti bentuk gelasnya. Berarti air itu dapat berubah-ubah. Lalu benda gas juga bisa berubah-ubah ya. Tadi misalkan buat balon.
Nah, nanti balonnya itu kan mengembang. Nah, dalam itu ada gasnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ya. Sekarang Ibu kasih waktu buat memperhatikan. Baik, langsung saja kita bahas ya. Itu gambar yang pertama, ada gambar gelas-gelas yang diisi oleh air. Nah, kira-kira itu contoh apa ya? Itu adalah contoh materi. Materi itu memiliki volume. Nah, cairan ini kan setiap disimpan di gelas itu beda-beda ya ukurannya mengikuti gelas. Berarti bentuknya akan berubah-ubah karena itu cairan. Lalu yang sebelahnya ada gambar timbangan. Nah, timbangan itu setelah dikasih barang-barang itu jadi ada itunya ya, muatannya. Nah, itu termasuk contoh dari materi memiliki apa? Materi memiliki massa atau berat ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut lagi nih. Aku kasih waktu buat perhatikan, silahkan. Baik, langsung saja kita bahas ya. Itu gambar pertama ada gambar apa? Gambar batu. Berarti batu itu termasuk benda apa? Benda padat, betul. Batu itu termasuk benda padat. Nah, walaupun kita mau ditekan dimanapun, itu batu tidak akan berubah. Lalu yang kedua ada apa itu? Ada cairan, betul, cairan dalam gelas atau air. Nah, cairan dalam gelas itu akan mengikuti bentuk di gelas itu, artinya itu merupakan benda cair. Lalu yang ketiga ada gambar apa? Gambar balon, betul. Nah, di dalam balon itu terdapat gas. Nah, berarti balon termasuk contoh dari benda yang memiliki gas. Nah, baik, selanjutnya kita simpulkan ya pelajaran dari hari ini. Nah, materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Satuan massa adalah kilogram atau gram, dan sedangkan satuan dari volume adalah L dan ml. Nah, wujud benda tadi terdiri dari benda apa aja? Benda padat, cair, dan gas. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.